Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Fitri. Silakan duduk, Bu. Apa kabar Bu Tina? Sehat? Alhamdulillah, Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana mengajarnya? Begitulah Bu. Kadang menyenangkan, kadang tidak. Begitu ya, tapi bisa diatasi ya Mama di kelas, Bu. Alhamdulillah. Kadang nggak bisa diatasi, kadang nggak agak ada sedikit masalah sih Bu. Ada sedikit masalah, ya kira-kira apa masalahnya, Bu? Kalau bisa saya bantu. Begini Bu, ketika dijelaskan itu anak murid itu di hari itu tuh mengerti. Dijelaskan mengerti, ditanya mengerti, besoknya lagi ketika ditanya itu lupa materinya, banyak yang lupa, nggak mengerti, kurang memahami gitu. Jadi Bu, kira-kira apa yang bisa disampaikan gitu? Jadi Ibu kendalanya di sini Ibu udah menjelaskan dengan baik, udah pakai media pembelajaran juga Bu. Sudah ya, Ibu mengajar dengan metode terbaru. Sudah, tapi anak tetap belum mengerti ya Bu. Iya. Gitu. Bagaimana Ibu apa sudah pernah melakukan penguatan dalam proses pembelajarannya? Penguatan sih Bu, tapi secara sederhana gitu. Secara sederhana, seperti apa yang Ibu buat? Berikan kuis gitu. Memberikan kuis ya, hanya itu ya Bu. Mengulang gitu. Oh gitu. Jadi mengulangnya seperti apa? Hanya mengulang menjelaskan kembali atau bagaimana? Saya suruh buat kesimpulan, mereka yang menjelaskan kembali. Mereka menjelaskan kembali. Tapi kalau menurut saya nih Bu, saya kasih solusi bagaimana kalau Ibu memberikan penguatan dengan 11 aspek Bu. Apa Ibu sudah pernah melakukan penguatannya secara verbal? Secara verbal udah, tapi penguatannya lebih intensif lagi apa enggak gitu? Kurang, lebih kurang ya. Terus Jadi 11 tuh kira-kira apa Bu? Banyak ya Bu ya? iya Bu, jadi kalau menurut saya ini ada beberapa komponen yang harus dipenuhi kalau misalnya Ibu mau memberikan penguatan. Nah, coba Ibu memberikan penguatan sama siswa Ibu di kelas ya, melalui 11 komponen ini, misalnya melakukan penguatannya secara verbal, kemudian berupa mimikri, kemudian harus dengan gerak badan Bu, kita harus responsif. Bagaimana mereka agar memahaminya lebih kuat lagi, nggak hanya sekedar memberikan kata-kata aja begitu. Kemudian kita coba dekati dulu siswanya Bu, kita coba dekati. Kemudian bisa juga dengan berapa benda simbol yang ada di kelas misalnya atau di luar kelas gitu. Mereka lebih memahami lagi apa maksud dan tujuan dari yang kita jelaskan tadi gitu ya kan. Kemudian ada sekelompok siswa di situ, coba didekati juga, berikan penguatan terhadap mereka ya Bu. Iya. Kemudian lagi atau pribadi-pribadi yang menurut Ibu belum paham nih, Ibu coba dekati mereka, Ibu jelaskan. Jadi tidak hanya semua, bisa saja di dalam kelas itu ada beberapa yang belum paham dan ada yang sudah paham. Kemudian harus segera Bu melakukan penguatan saat itu juga, jangan tunggu-tunggu. Jadi jangan misalnya setelah beberapa pertemuan baru lagi melakukan penguatan. Kan? Jadi di hari yang sama. Di hari yang sama itu juga Bu. Jadi Ibu selama ini melakukan penguatannya biasanya di akhir bab ya Bu gitu, atau di akhir KD. Di akhir sih Bu. Cuman kan materi-materi tertentu Gitu. Jadi hanya beberapa materi tertentu ya. Kalau bisa semua materi dan setiap pertemuan itu harus dilakukan penguatan Bu. Kemudian Ibu juga harus memberikan penguatan itu dengan antusias dan penuh kehangatan kepada siswa. Jadi mereka tidak merasa apa ya, seperti terzolimi, jadi merasa jenuh dan lain-lain gitu ya Bu. Kemudian harus yang bermakna. Penguatan itu harus memiliki makna-makna apa keseharian mereka yang mudah dipahami oleh mereka, tidak hanya berdasarkan teori Bu. Dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan yang terakhir ini nih, kita nggak boleh melakukan respon yang negatif
terhadap siswa. Misalnya ada siswa yang ingin bertanya, ditanggapi dengan segera, gitu ya. Jangan kita tidak tanggapi. Nah, inilah komponen-komponen yang harus ibu pahami dalam penguatan. Bagaimana kalau misalnya kita lakukan supervisi, kita coba di kelas, mana tahu nanti ada perubahan di kelas ibu akan lihat. Jangan-jangan di pertemuan berikutnya mereka akan lebih paham lagi materinya. Bagaimana Bu? Kapan ibu ada waktu untuk di supervisi? Hari apa? Jam berapa? Kita berarti besok ya Bu ya, jam terakhir. Oh, besok ya, di hari Rabu ya, di jam 7.89 ya Bu ya. Di kelas berapa Bu? Kelas 7.10. Baik. Kita akan melakukan supervisi. Ibu siapkan RPP Bu. Baik Bu, RPP Ibu ada? Ini Bu, RPP saya. Untuk pertemuan ini ya, dengan temanya apa nih, KD berapa Bu? 32 tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pertemuan dalam kehidupan masyarakat ya, kelas 7 ya Bu. Metodenya apa nanti Ibu? Diskusi Bu. Baik, ini sudah baik ya. Semuanya lengkap dan berarti nanti kita hanya tinggal melakukan supervisi mengenai penguatannya ya Bu. Bagaimana Ibu melakukan penguatan di kelas, dan mohon dipelajari dulu bagaimana ini yang tadi sudah saya katakan, dan juga Ibu terapkan di kelas mengenai penguatan dalam pembelajarannya Bu. Oke, sampai ketemu Bu di kelas. Terima kasih. Ya. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita kedatangan tamu ya, kepala sekolah kita Bu Agustina Mulyani yang akan mengamati proses pembelajaran di pagi hari ini. Jadi kita akan bersama-sama belajar di dalam kelas ini ya nak ya. Ya, mohon kerjasamanya yang aktif. Silakan duduk. Ya, ketua kelasnya silakan disiapkan. Ada Airin Rahma, Arsalika, Almira. Belajar tentang komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Jadi sikap-sikap dari pendiri negara itu banyak sekali yang kita teladani. Nah, kira-kira apa contohnya? Ayo, angkat tangannya. Sebutkan satu siswa satu saja. Satu-satu bergantian. Contoh dari semangat para pahlawan yang perlu kita teladani. Apa contohnya? Nah, yuk. Sendiri, teladan, setuju. Jujur. Pantang menyerah. Semangat berjuang. Apa nak? Bekerja keras. Iya, rela berkorban.
berbagi kelompok di kelas ini menjadi 4. Ya, berarti kelompok 1 itu dari absen 1 sampai dengan 7. Ini sudah selesai. Kemudian kelompok 2 duduknya sebelah sini dari absen 8 sampai dengan 5. Kemudian kelompok 3 duduknya barisan sini 16 sampai 23. Kemari 24 sampai 32. Yuk, duduk bersama dengan kelompok masing-masing. Kerjakan ini bersama. Siapa yang nggak paham, nak? Apa yang nggak kalian pahami di situ? Ya. Perbedaan dari norma agama dengan kesusilaan. Kalau norma agama itu sumbernya dari aturan-aturan yang berasal dari Tuhan yang diturunkan melalui kitab suci. Kalau norma kesusilaan itu norma yang berasal dari atau sumbernya hati nurani manusia. Pasarannya adalah hati, kalau agama itu pasarannya adalah perintah atau suara dari agama itu sendiri, dari kitab suci itu sendiri. Kemudian lagi kelompok lain. Mana yang kurang paham? Ya, apa nak? Beda norma kesusilaan sama norma kesopanan. Kalau kesusilaan itu dari hati nurani manusia. Kalau kesopanan dia norma itu sumbernya dari hasil pergaulan manusia dalam masyarakat. Di sini kita akan mengulang kembali yang telah kalian sampaikan tadi. Yang pertama itu ada norma agama. Kemudian berikutnya ada norma kesopanan dan hukum. Yang masing-masing itu memiliki sumber, masing-masing memiliki contoh, dan masing-masing memiliki saksi. Norma agama sumbernya dari mana? Tuhan yang Maha Esa. Apa contohnya? Beribadah atau tidak mengganggu seseorang yang sedang beribadah. Apa saksinya? Akan mendapatkan berikutnya norma kesusilaan. Aturan. Apa contohnya? Apa saksinya? Beri
pagi hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih ya Bu. Ya, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya. Semoga sukses, berhasil, dan rajin belajarnya ya. Bagaimana Bu tadi setelah dilakukan supervisi di kelas mengenai penguatan ini, apa pengalaman yang Ibu rasakan? Saya rasa lebih aktif. Kemudian kalau yang ada sebelah sini, menurut saya sih penguatan verbalnya itu 4, kemudian berupa kekuatan kakinya 3, baru gerak badannya 3, penggunaan cara berkaki 4, kemudian penggunaan simbol 4, kemudian sekelompok sosial 4, pribadi mungkin 3. Kemudian penguatan dengan segera 4, menunjukkan kehangatan 4, kemudian penguatan secara bermakna 4, kemudian menghindari respon negatif 3. Itu menurut saya ya Bu. Itu penilaian dari Ibu ya setelah tadi Iya, kita menurut melihat saya. dari indikator dari keterampilan dalam penutupan dalam memberi penguatan ya Bu ya. Nah, kalau dari saya tadi untuk penguatan verbal Ibu sudah 4, di mimikri juga sudah 4. Penguatan gerak badan ini kayaknya Ibu perlu untuk apa ya Bu? Saya kasih skor 3, sepertinya perlu peningkatan lagi nanti di pembelajaran berikutnya. Kemudian penguatan berupa benda atau simbol tadi sudah 4, sudah sangat baik. Anak-anak jadi paham. Memberikan penguatan pada kelompok siswa juga sudah baik, ya. Memberikan penguatan dengan segera ini Ibu saya kasih skor 3, harus lebih responsif lagi gitu ya. Kemudian menunjukkan kehangatan, keantusiasan saya kasih skor 3 Ibu. Lebih hangat lagi, lebih terlihat antusias lagi, tapi tadi sudah baik, nanti di pertemuan berikutnya lebih ditingkatkan ya Bu. Kemudian memberi penguatan secara bermakna, saya rasa saya kasih skor 4, tadi sudah dipraktekkan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari ya kan, bagaimana kita kemudian menghindari respon yang negatif juga sudah baik. Jadi saya rasa sudah baik ya untuk penguatan Ibu, tinggal ditingkatkan aja di kedepannya lagi bagaimana supaya anak-anak bisa lebih memahami materi Ibu gitu. Jadi pengalaman Ibu tadi menurut Ibu bermanfaat nggak yang sudah dilakukan supervisi ini? Iya, bermanfaat. Terima kasih pengalamannya ya Bu ya. Mungkin di kedepannya akan saya perbaiki kembali. Baik Bu, terima kasih.